Oke, dalam video kali ini gue akan membahas tentang web novel Mobuseka. Karena memang kan sekarang volume 11 dari LN-nya itu masih belum rilis teman-teman. Jadi kita bahas web novelnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini gue akan membahas dari bab 6 WN-nya ya. Karena memang nih, ada beberapa scene yang tidak diceritakan dalam LN-nya. Dan hal itu akan sedikit merubah alurnya ke depannya teman-teman. Cerita bab 6 ini juga terjadi ketika si Noel itu telah sembuh dari lukanya dan Finn juga Mia itu baru saja pindah ke Holford sebagai siswa pindahan. Jadi nantinya mungkin ada cerita yang sedikit nyerempet sama LN-nya. Ya maklumin aja ya teman-teman. Karena kan kalau gue itu bahasnya loncat dari bab terakhir, itu malah ceritanya nggak nyambung teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Panel cerita pun dibuka dari ingatan masa lalu dari karakter Finn Leta Herring. Walau dirinya sudah lama berinkarnasi sebagai karakter Finn, tapi dirinya masih ingat dengan sepucuk kenangan masa lalunya dengan adiknya. Semasa hidupnya, Finn itu dibesarkan oleh keluarga yang cukup mumpuni. Bahkan ia pun mendapatkan kebahagiaan lebih dalam hidupnya ketika sang adik lahir ke dunia ini. Namun sayangnya, adik Finn itu terlahir dengan tubuh yang sangat lemah. Sehingga sang adik harus terbaring di kasur rumah sakit tanpa bisa melakukan hal apapun. Walau saat ini ia tidak bisa mengingat nama sang adik, tapi dia masih ingat senyuman sang adik saat Finn memberikannya sebuah konsol game genggam sebagai hadiah. Saat itu, Finn pun bertanya apakah dia menyukai konsol game itu. Mendengarkan hal itu, adik dari Finn pun menjawab kalau dia sangat menyukai pemberian dari kakaknya ini. Di sini wajah Finn pun diliputi rasa bahagia karena adiknya menyukai konsol game itu. Dan memang nih karena kondisi lemahnya, sang adik itu tidak bisa menikmati dunia luar. Yang bisa ia lakukan hanyalah memandang langit dari jendela kamar perawatannya aja. Sedangkan Finn sendiri tidak bisa menemani adiknya selama 24 jam penuh. Jadi ia pun memutuskan untuk memberikan konsol game genggam kepada adiknya untuk melepas penat. Pada awalnya, si Finn itu bingung tentang konsol game apakah yang harus ia berikan kepada sang adik. Ya karena si Finn juga buta sekali tentang dunia game teman-teman. Jadi pada akhirnya, Finn pun memilih secara acak konsol game yang dipajang pada toko. Tapi ternyata sang adik itu sangat menyukai konsol game yang diberikan oleh Finn. Bahkan sang adik juga memperlakukan konsol game itu layaknya harta karun miliknya sendiri. Di sini, Finn pun memandangi adiknya itu dengan penuh tatapan kebahagiaan. Waktu itu sang adik pun bertanya kepada Finn, apakah dirinya bisa masuk sekolah? Mendengarkan pertanyaan itu, Finn pun tersenyum pahit mengingat penyakit yang dialami oleh adik perempuannya ini tidak dapat disembuhkan. Tapi, ia pun tetap menegarkan dirinya untuk menjawab, iya, kamu bisa masuk sekolah suatu hari nanti. Maka dari itu kamu harus berjuang untuk sembuh terlebih dahulu. Hati Finn pun tercabik-cabik ketika mengatakan kebohongan manis itu. Namun itu merupakan usaha terakhirnya untuk tetap memberikan semangat bagi sang adik. Mendengar jawaban itu, sang adik pun tersenyum puas. Namun di sini Finn itu bertanya kenapa adiknya itu ingin masuk sekolah. Bukankah sekolah itu membosankan? Mendengar pertanyaan itu, sang adik pun menjawab, kalau latar dari game konsol yang diberikan oleh Finn adalah sekolah akademi kerajaan. Dan ketika ia memainkannya, ia pun berpikir rasanya akan sangat enak jika ia bersekolah di sana juga. Bahkan sang adik juga bermimpi kalau dia dan kakaknya itu bisa bersama-sama menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Sang adik pun mengatakan hal itu dengan senyuman indah di wajahnya. Melihat senyuman itu, Finn pun memasang muka yang optimis dan berkata lagi, kalau suatu hari nanti, Finn pasti akan mewujudkan keinginan dari sang adik. Namun pada kenyataannya, keinginan dari Finn itu tidak tercapai. Karena memang setiap harinya, kondisi sang adik itu semakin bertambah parah dan membuatnya harus tetap berada di ruang ICU. Hingga suatu hari, sang adik pun harus meninggalkan Finn terlebih dahulu dari dunia ini. Sejak saat itulah, Finn menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan. Andai saja dia itu punya kekuatan dan pengetahuan, maka adiknya tidak perlu mati seperti itu. Andai saja dia bisa bertemu dengan adiknya lagi, maka dia pasti akan membuatnya bahagia dengan bersekolah bersamanya. Saat memimpikan hal itu, Finn yang tertidur di sebuah ruangan tunggu pun dibangunkan oleh Mia. Di sini, Mia pun membangunkan Finn dari tidurnya karena memang saat ini mereka itu harus menaiki kapal yang akan berangkat ke Holford hari ini. Yaps, Mia dan Finn itu terpilih dalam program pertukaran siswa yang dilakukan oleh kerajaan Holford dan kekaisaran Veldonova.
Di sini Finn pun sangat senang karena Mia penuh dengan semangat, karena memang dia itu sangat mirip sekali dengan adik perempuan Finn di masa lalunya. Saat itu, Mia, Finn, dan Brave langsung menuju ke kapal udara yang hendak mereka gunakan untuk pergi ke Holford. Namun di tengah perjalanan, mereka pun disapa oleh pria tua yang katanya adalah paman dari Mia. Dia bernama Bartolt. Di sini Mia itu nampak sangat akrab dengan pamannya. Bahkan sang paman juga nampak menyayangi keponakan perempuannya itu. Nah, di sini Bartolt pun memberikan kode kepada Finn kalau dia ingin berbicara empat mata dengannya sebelum dia pergi ke Holford. Melihat hal itu, ia pun langsung meminta Mia dan Brave untuk menaiki kapalnya duluan. Saat tinggal berdua, sikap yang ditunjukkan Bartolt kepada Mia tadi pun berubah. Ternyata Bartolt adalah Kaisar Veldonova, dan Mia adalah anak Bartolt dengan wanita kenalannya. Yaps, itu adalah setting dalam game seri ketiga ini, di mana memang Mia adalah anak dari sang kaisar tapi bukan anak yang sah. Namun Mia sendiri tidak mengetahui hal tersebut, karena Bartolt itu menyembunyikan identitasnya dari Mia dan hanya mengaku sebagai pamannya Mia aja. Dan lagi nih, si Bartolt juga adalah seorang reinkarnator sama seperti Finn. Kalau dalam cerita aslinya sang kaisar itu hanya acuh tak acuh kepada Mia. Tapi ketika tubuhnya dirasuki sama reinkarnator, jadi sikapnya itu di sini berubah teman-teman dan sangat menyayangi Mia. Di sini Bartolt itu berpesan kalau Finn itu harus menjaga Mia di sana. Jangan sampai Mia itu terluka. Finn juga sudah tahu kan kalau tubuh Mia itu sangatlah lemah. Jadi sebenarnya si Bartolt juga memang nggak rela Mia itu mengikuti program pertukaran siswa ini. Mendengarkan hal itu, Finn pun berkata kalau dia sudah mengetahui akan tugasnya. Dan memang, dia juga nggak mau Mia sampai pergi ke tempat yang begitu jauh juga. Tapi nih, mau bagaimana lagi? Karena itu adalah keinginan dari Mia untuk belajar di luar negeri. Jadi jika itu sudah keinginannya, maka mereka itu tidak bisa menghentikan niatan dari Mia. Mendengarkan hal itu, Bartolt pun mencoba berpesan lagi nih, kalau mereka itu harus hati-hati juga jika sudah ada di sana. Karena memang ia juga sudah mendapatkan informasi mengenai Leon yang menjadi pahlawan dalam kerajaan itu. Dan dikatakan nih, Leon itu mengalahkan Vansus Dugdom itu sendirian. Selain itu, ia juga baru-baru ini telah mengalahkan semua bangsawan suci di Ulster dan menghancurkan pohon suci di sana. Selama bermain Otome game, dia itu nggak pernah mendengar nama karakter seperti itu. Jadi kemungkinan besar Leon adalah reinkarnator seperti mereka. Jika bisa, si Bartolt itu mau si Finn berteman saja sama Leon dan gak cari masalah dengannya. Karena mungkin aja Leon juga punya metode untuk menyembuhkan penyakit dari Mia. Mendengarkan hal itu, Finn pun mengiyakannya dan langsung menyusul Mia dan Brave untuk naik ke kapal. Saat di kapal, kondisi Mia pun nampak tidak stabil dan ia mulai sesak nafas nih. Melihat hal itu, Finn pun langsung memberikan perawatan kepada Mia dengan membaringkannya di tempat tidur. Tapi di sini si Mia itu berkata kalau dirinya itu nggak apa-apa. Dia cuma sedikit kelelahan aja karena tadi terlalu bersemangat. Di sini Finn pun hanya bisa mengiyakannya. Panel cerita pun berpindah ke geladak kapal. Saat itu Finn dan Brave pun berbicara empat mata. Di sini Brave pun berkata kalau dia bisa merasakan kondisi Mia itu agak parah belakangan ini. Walaupun Brave itu nggak lihai dalam bidang medis, tapi dia itu tetap bisa merasakan kondisi manusia dengan memakai sihirnya. Mendengarkan hal itu, Finn pun berkata kalau mereka harus segera menemukan metode penyembuhan untuk Mia segera mungkin. Tapi mereka itu juga harus berhati-hati karena memang dalam kerajaan Holford juga ada putri jahat yang dikenal sebagai Erika. Dia adalah antagonis dalam seri ketiga ini. Dan Finn berjanji tidak akan membiarkan Mia disakiti oleh Erika nantinya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon. Di sini ceritanya Leon itu baru aja dilantik menjadi Marquis. Tentu aja karena kenaikan pangkat itu, Leon pun jadi kesal nih. Tapi dia itu lebih kesal lagi ketika mendengar informasi kalau si Claire itu udah merubah Aaron, salah satu target penangkapan dalam game ketiga ini, menjadi wanita. Si Leon pun langsung mencari Claire ke setiap sudut akademi. Dan ternyata si Claire itu lagi ngumpet di pojokan gudang akademi. Di sini dengan muka yang kesal, si Leon itu meminta penjelasan kepada Claire. Mendengarkan hal itu, Claire pun menjelaskan dengan suara robotiknya nih. Kalau memang si Leon juga kan udah tahu baik Claire dan Luxon itu membenci manusia era baru, jadi bukankah tidak apa-apa bagi dirinya untuk menjadikan satu manusia era baru itu menjadi bahan eksperimen? Karena mereka juga pantas mendapatkan hal itu. Di sini Luxon pun setuju dengan pendapat dari Claire. Tapi tetap saja si Leon itu nggak terima, karena memang pastinya hal ini akan sangat berpengaruh dengan alur seri ketiga game ini. Jadi Leon itu akan tetap memberi pelajaran kepada Claire. Di sini Claire pun hanya bisa lari dari hadapan Leon.
Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari berikutnya. Saat itu, Leon, Angie, dan Mary pun datang ke istana Holford untuk bertemu dengan putri Erika. Karena memang sebelumnya si Leon itu udah dapat kabar kalau si Erika itu bakalan dijodohin sama Leon, sampai-sampai si Erika juga harus memutuskan pertunangannya dengan putra keluarga Fraser. Dan semua itu adalah rencana dari Melin, jadi mereka itu kesini untuk mempertanyakan apakah Erika memang setuju dengan pertunangan ini atau enggak gitu. Tapi mereka itu nggak punya koneksi langsung ke istana. Maka dari itu, si Leon itu meminta bantuan dari Angie yang memang sudah kenal dengan putri Erika untuk membuat janji temu. Di sini mereka bertiga pun menunggu di ruang tunggu istana. Tapi nih si Angie itu protes kenapa si Leon itu malah membawa Mary kemari. Yaps, di sini Angie itu agak marah nih kalau tunangannya malah membawa wanita perebut seperti Mary. Mendengarkan hal itu, Leon pun beralasan kalau nantinya pasti akan canggung kan kalau dirinya itu berdua saja dengan Erika. Maka dari itu dia juga membawa Mary untuk mengobrol bersama dengan Erika. Tadinya si Leon itu ingin mengajak Angie, tapi karena Angie itu ada urusan lain di istana ini, jadi hal itu nggak bisa dilakukan. Setelah itu, pelayan dari Erika pun memberikan tanda kalau Erika itu sudah menunggu mereka di ruangan teh. Jadi sang pelayan pun akan mengantarkan mereka ke ruangan teh itu. Di sini Angie pun berkata kepada Leon kalau dia harus menjaga sikapnya di depan Erika. Mendengarkan hal itu, Leon pun mengerti dan pergi ke ruangan teh dengan Mary di belakangnya. Saat menuju ruangan teh, Mary dan Leon itu sempat mengobrol. Di sini Leon pun berkata kalau Mary itu harus siap-siap untuk menilai Erika. Karena memang menurut pengakuan dari Mary, si Erika adalah putri jahat yang licik dan menjadi antagonis dalam seri ketiga ini. Dan karena Mary juga memiliki hal yang sama dalam pribadinya, maka mungkin aja nantinya si Mary itu bisa tahu seberapa jahat dan liciknya putri itu. Di sini mereka pun mengandalkan teori kalau hanya penjahatlah yang bisa menilai penjahat lain. Ya, mengingat si Mary juga kan bisa dibilang penjahat dari seri pertama, karena malah merebut tempat Olivia untuk berada di sisi 5 pangeran idiot kita. Mendengar kenyataan itu, Mary pun agak kesal nih, tapi dia pun mengakui kesalahannya itu. Setelah beberapa saat, mereka pun memasuki ruangan teh dan bertemu dengan putri Erika. Ada beberapa pelayan juga yang siap mendampingi mereka dalam pesta teh itu. Pada awalnya mereka itu sedikit canggung, karena memang baru pertama kali mereka itu bertemu dengan sang putri. Apalagi mereka juga taunya si Erika itu seorang antagonis, jadi Leon dan Mary itu lebih berhati-hati dalam berkata. Tapi nih saat melihat penampilan dari Erika, dengan rambut hitam dan wajah lembutnya, si Leon itu kok merasa Erika ini sangat mirip dengan seseorang ya. Di sini mereka pun mencoba untuk memperkenalkan dirinya kepada Erika. Namun si Erika tuh berkata kalau dia itu udah tahu tentang Leon dan Mary, karena memang mereka berdua itu sangat terkenal di kerajaan ini. Mendengarkan hal itu, Leon dan Mary pun hanya bisa tertawa canggung. Lalu, Erika pun meminta para pelayannya untuk pergi. Karena memang sepertinya mereka akan membicarakan sesuatu yang agak serius nih. Pada awalnya, para pelayan dari Erika itu ragu dengan keputusannya Erika. Para pelayannya Erika itu nggak percaya sama Leon dan Mary dan nyangkanya mereka itu jahat gitu. Tapi karena didesak sama Erika, akhirnya mereka pun pergi juga. Setelah para pelayan itu pergi, si Leon pun mulai pembicaraan yang agak serius nih dengan mempertanyakan kenapa si Erika itu mau aja memutuskan pertunangannya dengan keluarga Fraser dan bertunangan dengan Leon. Di sini, Erika pun diam sejenak lalu berkata kalau itu adalah tugasnya sebagai seorang putri kerajaan. Mendengarkan hal itu, Leon pun menjadi agak iba nih karena kondisi kerajaan Holford yang sedang buruk ini. Si Erika itu harus memutuskan pertunangannya sendiri dan hendak bertunangan dengan pria yang baru saja dia kenali, yaitu Leon. Tapi tetap aja nih si Leon itu berkata dengan jujur kalau dia tidak bisa menerima pertunangan ini. Ya, Leon sendiri kan sudah punya 3 tunangan yang sangat mencintainya. Jadi dia itu nggak mungkin menerima Erika sebagai tunangan keempatnya. Mendengarkan jawaban dari Leon, Erika pun berkata, ya aku mengerti perasaan dari Marcus Leon. Di sini Leon pun menjadi bingung nih mau ngomong apa lagi. Jadi ia pun menoleh kepada Mary untuk meminta bantuan. Karena memang Leon itu merasa walau Erika ini jauh lebih muda darinya, tapi dia itu kok nggak bisa mengalahkan Erika dalam adu pendapat ataupun argumen seperti ini ya. Rasanya si Leon itu sedang berbicara dengan orang yang lebih tua dan lebih banyak pengalaman hidupnya. Tapi nih si Mary itu masih tetap terdiam dan terus memperhatikan Erika. Di sini ia nampak tidak berkedip sedikit pun. Dalam hatinya ia juga merasakan suatu nostalgia ketika melihat wajah Erika. Seakan-akan ia melihat orang yang selama ini sudah dirindukannya. Hatinya merasa sesak, tapi dia tidak tahu mengapa. Nah, waktu itu Erika pun berkata lagi,
kalau sepertinya pertunangan dirinya dengan Marcus Leon ini sudah bisa dibatalkan secara perasaan pribadi ya. Pada saat Erika mau melanjutkan perkataannya lagi, si Mary pun tiba-tiba saja berdiri dan menyebut nama Erika tanpa embel-embel penghormatan sama. Tentu aja si Leon itu langsung memintanya untuk duduk dan menjaga mulutnya, karena itu bukanlah tindakan yang sopan di depan seorang putri kerajaan. Tapi tetap saja Mary itu nggak memperdulikan peringatan dari Leon. Di sini ia pun sedikit mengingatnya kenangan masa lalu di mana ia dengan putrinya memakan makanan kesukaan putrinya di sebuah restoran keluarga. Walau mereka itu berdua tanpa didampingi seorang ayah, tapi mereka terlihat seperti keluarga yang sangat utuh, di mana ibu dengan putrinya itu terlihat begitu bahagia. Lalu, Mary pun berkata, apakah Erika itu pernah makan di sebuah restoran keluarga dengan banyak hiasan pemain baseball di dalamnya? Dan menu makanan favorit di sana adalah? Erika pun langsung memotong perkataan dari Mary dan berkata, menu makanan favorit di sana adalah hamburger dan set Doria. Mendengarkan hal itu, Mary pun langsung menangis sejadi-jadinya. Dengan wajah yang memerah, Mary pun terus menyebut nama Erika, dan Erika pun membalasnya dengan menyebut Mary dengan sebutan ibu. Saat itu, mereka pun saling berpelukan dengan haru. Mary juga berkata kalau dia tidak menyangka akan dipertemukan lagi dengan putri kesayangannya ini. Sementara itu, Leon pun masih terdiam karena mendengarkan fakta kalau Erika sebenarnya adalah anak dari Mary, yang itu artinya Erika adalah keponakannya sendiri. Tapi terlepas dari itu semua, ia pun cukup lega melihat reuni haru dari sang ibu dengan anaknya ini. Sementara itu di ruangan lain, dalam istana, Melin itu sedang debat keras dengan Roland. Di satu sisi, Melin itu ingin tetap menjalankan rencananya untuk menyukseskan kalau Leon itu harus menikah dengan Erika. Sedangkan Roland menentang hal itu, karena memang nih dia itu nggak sudi putri kesayangannya itu malah memiliki suami seperti Leon. Tapi di sini Melin itu sudah memiliki pendapat kuat, karena jika Leon itu menikah dengan Erika, maka kekuatan kerajaan ini bisa pulih kembali seperti semula, bahkan mungkin lebih kuat daripada sebelumnya. Roland kan sudah mengetahui kalau Holford itu udah nggak punya pesawat kerajaan lagi. Jadi nantinya Einhorn yang dimiliki oleh Leon itu bisa menggantikan peran dari pesawat kerajaan yang sudah hancur akibat perang dengan Vansos Dukdom. Mendengarkan hal itu, Roland pun tidak bisa membantah pendapat itu lagi, karena memang itulah yang terbaik dan faktanya memang begitu. Lalu nih, dia itu langsung hendak pergi dan berkata kepada Melin kalau dia akan menemui wanita barunya. Tentu aja Melin pun langsung kesal dengan hal itu dan berkata bisakah Roland itu menjadi suami yang baik. Tapi Roland itu membalasnya dengan berkata kalau begitu, Melin juga harus menjadi istri yang baik dengan membiarkan suaminya pergi tanpa curiga mengenai apapun. Panel cerita pun berpindah ke sebuah gedung kota. Yaps, kalian pasti udah tahu kan siapa wanita yang ditemui sama Roland saat ini? Dia adalah Mercedes. Tapi bedanya di sini Mercedes itu udah tahu kalau Roland adalah raja dari kerajaan Holford dan Roland juga nggak menyamarkan dirinya dengan nama Leon. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin itu dulu pembahasan dari web novel Mobu Sekai-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.